Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Sholat asar baru saja selesai di sebuah musola dekat lapangan besar. Para jamaah melangkah keluar mencari sandal masing-masing, meninggalkan rumah Allah menuju aktivitas yang tadi tertunda. Awan kelabu menutupi sebagian besar kanvas langit, menaungi sore dengan suasana sejuk. Sangat cocok untuk bersantai dan bermain. Angga, jangan dulu pulang. Si Bima ngajakin main petak umpet. Ikutan yuk. Seorang anak laki-laki berumur 7 tahunan meneriaki kawannya yang langsung berlari ke halaman masjid setelah menyalami guru mengaji. Yang dipanggil Angga menghentikan langkahnya, berpikir sebentar. Sebenarnya dia hendak langsung pulang untuk bantu-bantu ibunya menyiapkan yasinan malam nanti. Tapi ajakan temannya membuat Angga ragu. Oke lah, ayo. Setelah menimang situasi sesaat, melihat semua kawannya sudah duduk di teras masjid, akhirnya ia berbalik memutuskan ikut bermain. Jangan terlalu sore mainnya, ingat waktu ya, harus pulang sebelum maghrib. Pak Ustadz berpesan sambil berlalu. Jubah putihnya berkibar ditiup angin sore. Iya Ustadz, Angga dan kawan-kawannya menjawab serempak. Total anak-anak yang bermain ada 6. 4 orang laki-laki dan sisanya perempuan. Angga, Bima, Tio, Farhan, Ratih, dan Ayu. Di antara mereka berenam, Angga adalah yang paling muda. Umurnya baru 7 tahun. Meski begitu, dia tidak suka dianak bawangkan. Hom pimpah alai hom gambreng. Mereka berenam berseru penuh semangat, melakukan hom pimpah untuk menentukan siapa yang jaga pertama. Ratih dan Farhan keluar. Keduanya tertawa penuh kemenangan karena lolos. Hom pimpah alai hom gambreng. Kali ini giliran Bima yang keluar. Yes, ucapnya kencang sambil mengepalkan tangan di udara, meninggalkan Angga, Ayu, dan Tio dalam pertarungan keberuntungan yang semakin sengit. Hom pimpah alai hom gambreng. Hore! Tio berseru penuh semangat. Suit antara 2 orang yang tersisa dimenangkan oleh Ayu. Jadilah Angga yang pertama berjaga di permainan sore mereka. Aku hitung sampai 10. Angga berseru dengan suara cemprengnya. Sambil merapatkan tubuh ke salah satu tiang masjid, kedua telapak tangannya menangkup wajah. 1, 2. 5 anak lainnya bergegas lari, pontang-panting mencari tempat bersembunyi. Ada yang lari ke sisi lapangan yang penuh dengan pohon-pohon berbaris. Ada juga yang jalan berjingkat melewati Angga menuju beduk masjid, hendak bersembunyi di baliknya. 9, 10. Angga membuka wajahnya, menyapu pandang ke sekeliling. Suasana sore di area musola tampak sunyi dan tenang. Tapi dia tahu benar, teman-temannya sedang bersembunyi entah di mana. Diam-diam berusaha menyentuh benteng miliknya. Insting anak itu membawanya langsung ke dalam musola, karena tempat tersebut adalah yang paling tertutup sekaligus paling dekat. Saat melihat rambut kepang menyembul dari balik beduk, Angga langsung berlari penuh senyum ke bentengnya. Ayu di belakang beduk, serunya cempreng membelah sore. Yang dipanggil bangkit dari jongkoknya, mendecap sebal karena terlalu cepat ketahuan. Ayu memang jarang ikut bermain petak umpet dengan kawan-kawan setelah mengaji, terutama ketika Angga yang jaga. Jadi anak itu tidak tahu
kalau Angga selalu mencari ke dalam masjid terlebih dahulu sebelum ke tempat lainnya. Cepet banget ketahuannya. Seloroh anak perempuan itu menghempaskan punggung di dinding teras musola. Rambut kepang dua miliknya menjuntai kusam. Angga melanjutkan pencarian. Ia berjalan ke pohon rambutan dekat musola. Siapa tahu ada yang bersembunyi di antara rindangnya daun di atas. Nihil, tidak ada yang memanjat pohon rambutan. Di kanan lapangan, Farhan cekatan berpindah dari pohon ke pohon setiap kali dilihatnya. Angga mencari ke arah lain, menyusup mendekati musola. Ayu melihatnya dengan senyum, melambai tangan mengisyaratkan Farhan untuk cepat. Jarak 2 pohon dari Farhan, Tio tampak mengikuti dengan tempo lebih pelan, takut-takut ketahuan. Farhan sampai di pohon paling ujung, jaraknya sekitar 20 meter. Tidak jauh dari musola, anak berumur 7 tahun sedang mengitari tumpukan pasir yang lumayan tinggi. Tidak terlalu jauh dari bentengnya. Sekali lagi Ayu memberi isyarat waktunya berlari. Secepat mungkin Farhan menerjang tanah dengan sandalnya, berlari ke benteng. Derap kaki yang tengah berlari itu terdengar memburu. "Woi!" Angga berseru melihat Farhan berlari cepat. Diikuti Tio 10 langkah di belakangnya. Sayang usaha Farhan sia-sia. Angga dengan cepat mendahuluinya menepuk benteng sembari berseru lantang. Tidak peduli meskipun Farhan mendapat start duluan, jarak Angga yang hanya selemparan batu jelas lebih unggul. "Farhan, Tio!" "Aduh, kurang cepet!" Farhan mengaduh sambil meremas rambut gondrongnya. Belum sempat dicukur. Ia melangkah gontai bergabung dengan Ayu. Tio mengekor pelan dengan tawa cengengesan. "Kamu ngapain, Tio? Malah ngikutin aku. Dah tahu kamu masih jauh." Tio hanya tertawa kikuk. Anak itu memang agak latah dan pemalu. Angga melanjutkan pencariannya selama beberapa saat. Dengan hati-hati menyusuri pohon dan pagar. Ronde pertama selesai tanpa satu orang pun yang berhasil mencapai benteng. Semuanya ketahuan. Ada yang ketemu di tempat, ada yang gagal saat berlari ke benteng. Mereka berenam memutuskan bermain lagi. Babak selanjutnya juga dimulai dengan hom pimpa. "Hom pimpa alai hom gambreng." Kali ini Ratih yang jaga. Angga dengan penuh semangat mencari tempat bersembunyi. Petak umpet berlanjut berkali-kali. Mereka bermain begitu senangnya hingga tak sadar kalau hari mulai gelap. Awalnya Tio mengusulkan untuk berhenti karena sudah hampir maghrib. Tapi karena yang lain masih senang dan merasa kalau suasana redup sore itu disebabkan oleh awan mendung, mereka memutuskan bermain satu kali lagi. "Hom pimpa alai hom gambreng." Farhan berjaga. Ia dengan lantang menghitung 1 hingga 10. Angga yang dari tadi ketemu mulai merencanakan sesuatu. Ia ingin setidaknya babak terakhir ini Farhan menyerah mencarinya, jadi dia bisa menang. Akhirnya setelah berpikir cepat mencari tempat sembunyi paling aman, ia memilih pohon jati besar di kiri lapangan dekat kebun. Angga jongkok di balik pohon tersebut, merapatkan badan sebisa mungkin, berpikir kalau itu mampu menyamarkannya. Ada 2 cara untuk memenangkan permainan petak umpet sebagai orang yang bersembunyi. Bisa dengan menyentuh benteng sebelum penjaga, atau bersembunyi sebaik mungkin hingga yang jaga tidak bisa menemukannya dan menyerah.
Angga ingin menang dengan cara kedua karena ia tahu larinya kalah cepat dengan Farhan. Jadi anak berumur 7 tahun itu berniat diam hingga Farhan menyerah. Waktu berlalu sangat lambat bagi Angga. Ia menatap langit yang mulai menggelap. Awan kelabu tadi menjadi hitam kelam. Beberapa pendar cahaya berkedip di gumpalan buing langit itu. Sudut matanya menangkap bola kecil yang berpendar keemasan. Jiwa anak-anaknya langsung tertarik untuk mengambil benda mirip kelereng yang tergeletak di samping kakinya itu. "Jangan!" Suara bisikan kecil menghentikan tangannya yang terulur. Entah dari mana datangnya bisikan itu. "Apa itu?" Angga menoleh ke kanan dan ke kiri. Berpikir mungkin salah satu temannya sedang jahil. Tidak ada siapa-siapa. Dia sepenuhnya sendirian di balik pohon jati tua. "Jangan!" Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini tidak dihiraukannya. Angga meraih kelereng emas itu, menatapnya dengan mata berbinar. "Ini jelas kelereng jagoan," pikirnya. Dengan mantap anak itu memasukkannya ke saku celana. "Anak itu di mana sih?" Farhan mendengus kesal. Derap kakinya menjejak dedaunan kering terdengar jelas. Angga tersentak. Sejenak lalu ia melamun mengamati langit yang kini menghitam. Didengarnya langkah kaki Farhan tidak jauh dari pohon tempatnya bersembunyi. Ia refleks, menutup mata, berharap hal tersebut bisa membuatnya tidak kelihatan. Gemerisik daun kering ranting patah terinjak mulai menjauh perlahan. Diikuti samar-samar suara bisikan. Perlahan desas-desus yang entah apa itu semakin keras. Mulai berubah menjadi obrolan-obrolan ramai. Merasa aneh, Angga membuka mata untuk memastikan situasi. Betapa kagetnya ia saat mendapati dirinya tidak sedang duduk bersandar di bawah pohon jati, melainkan di tengah pasar yang sangat ramai. Di tempat lain, Farhan berteriak kencang sambil berkeliling. Matahari tinggal setengahnya di tepi horizon, membuat awan-awan gelap dihiasi semburat merah membara layaknya api. "Angga, nyerah! Nyerah, aku kalah!" Namun tidak ada sahutan. Anak-anak yang lain juga sibuk mencari di sekitar musola, juga di sekitar lapangan, tapi hasilnya tidak ada. Angga hilang entah kemana. Angga kebingungan di tengah kerumunan orang yang berlalu lalang. Mereka mengenakan pakaian serba coklat dengan corak-corak abstrak berwarna-warni. Ia melihat beberapa orang berdiri di belakang semacam meja dengan banyak buah-buah atau sayur. Lainnya berbicara sambil menunjuk barang yang diletakkan di atas meja. Tempat ini kurang lebih seperti pasar kelontong yang ia kenali. Angga yang panik berusaha menerobos kerumunan. Kakinya dingin menyentuh tanah berbatu. Entah sejak kapan alas kakinya menghilang. Ia sama sekali tidak kepikiran untuk mengecek tempatnya terduduk tadi. Beberapa orang menatap Angga dengan heran. Anak itu menerobos melewati kerumunan sambil permisi. Saat matanya menangkap bangunan-bangunan yang berjejer, ia segera berlari ke sana, berharap bisa menemukan rumahnya, meski ia sendiri tahu ini bukan pemukiman yang ia kenali. Bahasa orang-orang ini sangat aneh. Angga merasa pernah mendengarnya dari suatu kenangan. Entah ayah atau ibunya
pernah berbincang dengan bahasa serupa, tapi ia tetap tidak paham sama sekali. Tidak menemukan rumah atau orang yang ia kenali. Jantung Angga mulai berdetak tidak karuan. Pikirannya melanglang buana entah kemana. Bagaimana ini? Aku tersesat kemana? Saat tengah panik dan ketakutan memikirkan dirinya tidak bisa pulang, sebuah tangan menyentuh pundak Angga, membuatnya sontak menoleh menatap seorang perempuan yang kelihatannya 3 atau 4 tahun lebih tua darinya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Angga tidak menjawab. Ia hanya bisa melongo menatap wajah perempuan yang teramat cantik itu. Halo, aku nanyain kamu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Itu aku nggak tahu, Kak. Tiba-tiba udah di sini. Angga menjawab gelagapan. Gadis itu tersenyum manis sekali, membuat kekhawatiran yang sedari tadi memenuhi dada Angga menguap tak berbekas. Kamu dari mana? Kamu gak seharusnya di sini. Tadi aku main petak umpet bareng teman-teman. Terus aku sembunyi di balik pohon jati. Habis itu tiba-tiba aku udah di sini. Bukannya menjawab dari mana asalnya, Angga malah menjelaskan bagaimana ia sampai di sini. Oh, gitu ya. Perempuan itu bergumam cukup keras, sampai Angga bisa mendengarnya. Ayo ikut aku, ujarnya seraya menjulurkan tangannya. Tanpa ragu anak berumur 7 tahun itu menggapainya, mengikuti langkah sosok yang entah bagaimana rasanya bisa ia percaya. Toh dia juga sepertinya tidak punya pilihan lain. Gadis itu membawa Angga melewati pemukiman padat, menuntunnya ke pemukiman yang lebih sepi. Hanya ada beberapa rumah di kanan kiri jalan setapak. Jarak antara rumah juga terbilang cukup jauh, sekitar 20 atau 30 meter. Tidak banyak orang di tempat itu, hanya beberapa di emperan rumah atau di tangga menuju halaman. Ada 1 atau 2 rumah panggung. Tunggu di sini sebentar ya. Gadis itu meminta Angga untuk menunggu, sembari ia melangkah ke salah satu rumah, berbincang pada seorang wanita yang tengah duduk menggendong bayi kecil. Angga menunggu dalam diam, bingung mau bagaimana. Suasana tempat ini berbeda dengan pemukiman yang ia kenal. Agak terlalu dingin dan sunyi. Samar anak itu dapat mendengar bisikan-bisikan yang tidak dapat dimengerti. Seakan hembusan angin berusaha memberitahukan sesuatu padanya. Agak lama berselang wanita di tangga rumah panggung itu tampak menggeleng sambil menunjuk rumah lain di sampingnya. Gadis cantik yang membawa Angga mengangguk. Tersenyum lalu pamit undur diri. Ayo ke sana. Iya kak. Mereka berjalan lagi, melewati jalan setapak menuju rumah dengan teras besar yang tampak sangat sunyi. Kamu tunggu di sini lagi ya. Angga mengangguk mengiyakan. Saat gadis itu sampai di depan rumah, sesuatu tiba-tiba menarik lengan Angga, membuatnya terjerembab ke tanah. Johan terduduk lesu di kamarnya setelah memakai baju. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ia baru saja pulang setelah seharian menunggu pohon tempat anaknya menghilang sambil telanjang. Angga, kamu di mana nak? Ibu khawatir. Ibu kangen nak. Meringkuk di tempat tidur, Sulastri terseduh-seduh meratapi nasib anaknya yang hilang entah kemana. Ia tidak berhenti menangis meraung-raung sejak Angga dinyatakan hilang diculik dedemit.
Ini sudah hari ketiga sejak putra mereka hilang. Sandalnya ditemukan di bawah pohon jati tua. Sesepuh kampung bilang Angga diculik untuk dijadikan penghuni kampung jin. Tapi jika mereka sanggup melakukan ritual yang sudah turun-temurun diwariskan di desa tersebut, Angga bisa kembali dengan selamat. Sudah Bu, seng sabar. Insya Allah Angga gak kenapa-napa. Mbah Broto bilang paling lama 7 hari anak kita pasti balik. Selama aku rutin ritual, kamu bantu doa aja di rumah. Bisik Johan menenangkan istrinya yang terguncang. Meski sudah tahu bahwa Angga sangat mungkin diselamatkan, sebagai seorang ibu, instingnya tidak membiarkan dirinya tenang. Bayangan-bayangan buruk selalu menghantui wanita itu setiap saat. Ia tidak bisa tenang sampai putra sematawayangnya pulang dengan selamat di pelukannya. Angga Mas, Angga gimana di sana? Dia makan apa? Dia tinggal sama siapa? Anak kita masih kecil. Diapain anak kita, Mas? Sulastri meraung di dada suami yang mendekapnya erat. Johan hanya diam. Air mata menggulir hangat di pipinya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Sungguh, dirinya juga teramat khawatir. Jumat maghrib itu, saat Farhan berlari ke rumah mereka sembari membawa kabar duka bahwa Angga hilang, dunia seakan runtuh bagi Johan dan Sulastri. Bagai disambar petir, seluruh persendian wanita itu lemas. Tubuhnya meluncur jatuh bersama kesadarannya yang menghilang. Johan langsung bergegas pergi mencari anaknya setelah menitipkan sang istri pada bidan di samping rumah. Sayang, hilangnya Angga bukanlah kasus anak hilang diculik atau kesasar biasa. Hingga pagi menjelang pun, pencarian tidak menemui titik terangnya. Meski sudah dibantu warga desa, mereka hanya menemukan sandal milik Angga di bawah pohon jati tua. Pencarian terhenti ketika paginya Mbah Broto sesepuh kampung mendengar kejadian tersebut dan memberitahu bahwa putra Johan tersesat di kampung gaib. Istirahatlah Bu, gak baik kalau kurang istirahat, nanti ibu sakit. Kalau ibu sakit, Mas gak bisa tenang nungguin Angga. Sulastri mengangguk setuju. Ia mengusap air mata di pipinya. Ya sudah, Mas mau mandi dulu sebelum tidur. Malam bagian Tono sama Ipul yang jaga di pohon jati tua itu. Mas mau istirahat. Besok subuh harus azan lagi di sana. Johan beranjak ke kamar mandi, meninggalkan Sulastri tiduran di kasur. Angga memicingkan mata, menyapu pandang ke sekeliling ruangan. Entah bagaimana ia sampai di sini. Tadi di jalan setapak, sesuatu mencengkram lengannya. Detik kemudian tubuhnya ditarik kencang ke tanah, membuatnya terjerembab. Hanya sekejap sekarang ia sudah berada di ruangan yang tampak asing. Dinding-dinding kayu coklat dengan meja dan kuali di satu sisi, lalu pintu kayu tua di sisi lainnya. Ia bahkan tidak merasa pusing atau merasakan sakit di lengannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Angga takut berada di sana, di rumah orang asing. Cerita-cerita yang didengarnya tentang orang jahat yang suka menculik anak-anak membuatnya semakin takut. Ia mulai terisak. Ibu! Angga semakin takut. Suaranya tercekat ketika mendengar derap langkah kaki mendekat. Seorang nenek-nenek tua menggunakan tongkat menghampirinya. Dialah pemilik derap langkah pelan tadi. Di tangan nenek itu
Ada nampan dengan berbagai macam jajanan warna-warni manis yang tampak lezat. Ada juga minuman yang tampak seperti es jeruk segar. Kamu haus ya? Ini makanan dan minuman jangan sungkan. Ini semua enak kok. Nenek tersebut menyodorkan nampan ke depan wajah Angga. Anak itu secara insting tertarik untuk mengambil kue berwarna coklat yang kelihatannya sangat creamy itu. Namun ia teringat nasihat orang tuanya untuk tidak pernah menerima pemberian dari orang asing. Dan nenek ini orang asing. Jadi anak 7 tahun itu menggeleng, menolak kue dan minuman yang tersaji di nampan. Nenek tersebut terdiam. Senyuman masih menggurat di wajahnya. Ia menarik kembali nampan, mengganti isinya dengan jajanan asin seperti tempe goreng, tahu goreng, bakwan, lumpia, dan banyak macam lagi. Minumannya juga diganti dengan sesuatu seperti susu coklat hangat. Ini dimakan, jangan malu-malu. Nenek tahu kamu lapar dan haus. Pasti capek kan perjalanan ke sini? Angga tidak mengerti maksud ucapan nenek itu. Tapi dirinya memang merasa capek dan pegal sekali. Rasa haus dan lapar juga menghantui perutnya. Namun sekali lagi Angga menolak pesan ibunya semakin dia ingat. Nenek tua tersebut juga mencurigakan dengan memaksanya memakan jajanan yang ia berikan. Ditolak 2 kali, nenek tadi kehilangan senyum. Tatapan matanya menjadi dingin dan kosong. Ia tertatih meninggalkan Angga di ruangan. Derap langkahnya menghilang di kejauhan, entah pergi kemana. Saat anak itu tengah kebingungan harus bagaimana, gadis yang tadi membawanya di pemukiman muncul di ambang pintu. "Dek, ayo cepat pergi." Angga terkejut melihat kedatangannya. Tak dapat dipungkiri kemunculan gadis itu membuatnya lega bukan kepalang. Tak pelak ia menghambur ke arahnya, memeluk perempuan yang sebenarnya ia saja tidak kenal. "Kakak, aku takut." "Udah, ikut kakak. Kamu harus cepat pergi dari sini." Tepat di penghujung kalimatnya, gadis itu melepas pelukan Angga dan langsung menarik tangannya berlari keluar rumah. Sampai di halaman, suara azan berkumandang di kejauhan. "Kak, azan. Cepat larinya, jangan berhenti." Tanpa Angga duga, tak jauh di belakang mereka berdua, nenek tadi tengah mengejar penuh amarah. Kedua tangannya terangkat membawa keranjang berisi makanan ringan dan teko minuman. Semakin jauh Angga berlari diseret perempuan itu, suara azan semakin jelas terdengar. Awalnya seperti bisikan. Lama-kelamaan suaranya mengeras hingga membuat telinganya sakit. Seakan-akan toa masjid berada tepat di samping telinganya. Angga meringis kesakitan dibuatnya. Untuk kesekian kalinya, mendadak semuanya gelap. Kali ini kegelapan tersebut berlangsung cukup lama. Riuh rendah memenuhi pendengaran Angga. Matanya mengerjap pelan, beradaptasi dengan suasana sekitar. Tubuhnya lemas sekali, tidak bisa digerakkan. "Ya Allah, Angga. Alhamdulillah ya Allah, bocahnya ketemu." Sedikit demi sedikit, teriakan yang tadi hanya berupa seruan ambigu mulai membentuk makna. Matanya juga sudah menangkap beberapa hal yang ia kenali. Om Ipul, Bang Satya. Angga tergeletak di pelukan Mbah Broto sesepuh kampung. Beliau memang selalu bermalam di tenda dadakan
dekat pohon jati tua selama 7 hari belakangan. Kakek berumur 70-an tersebut komat kamit sambil mengusap kepala anak berumur 7 tahun di pangkuannya. Di sudut mata Angga melihat ayahnya yang sedang telanjang bulat. Beberapa bapak-bapak sebaya mendekat memberikan sarung dan kaus untuk dipakai. Di pipi pria itu mengalir air mata yang menganak sungai. Matanya menyiratkan kelegaan yang sudah lama ditahan. Angga sama sekali tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Ia hanya merasa lemas tidak bertenaga, serta pusing dan sedikit mual. Seorang ibu-ibu mendekat, secangkir air putih di tangannya ia suguhkan ke bibir anak itu. "Minum dulu nak, kamu pasti haus. Ibumu lagi dipanggil." Tanpa ragu ditegaknya air dalam cangkir hingga tandas. Dahaga di lehernya, bak musim kemarau panjang. Angga memutar bola matanya, memperhatikan sekitar. Langit dipenuhi gemintang. Para warga berkerumun mengitari Mbah Broto yang memangkunya. Ia juga melihat sang ayah di antara orang-orang itu. Mbah Broto masih menggumamkan bacaan-bacaan tertentu saat teriakan yang begitu familiar menyerukan nama anak itu. "Ya Allah, anakku Angga!" Kerumunan menyingkir, memberikan jalan pada seorang wanita yang 7 hari belakangan paling tersiksa mentalnya. Sulastri langsung mendekap anak tunggalnya itu, meraihnya dari pangkuan Mbah Broto. Ia menangis terseduh penuh haru biru, beribu syukur ia panjatkan ke langit malam pada Sang Maha Kuasa. Ia benar-benar bahagia hingga tidak dapat menahan raung tangisnya. "Ya Allah nak, akhirnya kamu pulang nak. Ibu gak tahu bakal gimana kalau kamu gak pulang. Ibu bisa gila. Terima kasih ya Allah, terima kasih banyak." Suasana malam selepas Isya tersebut benar-benar mengharukan. Tidak sedikit ibu-ibu yang meneteskan air mata tatkala menyaksikan Sulastri memeluk putranya. Setelah kondisinya membaik, Angga mulai bercerita tentang sesuatu yang dialaminya saat menghilang. Mulai dari pasar, pemukiman, perempuan cantik yang hendak menolongnya, serta nenek tua bertongkat yang memaksanya makan dan minum. Betapa terkejutnya para warga mendengar cerita Angga yang begitu singkat. Seakan anak itu hanya pergi selama 1 jam. Padahal warga kampung sudah menunggunya seminggu penuh, siang malam bergantian. Angga juga sama terkejutnya ketika Sulastri bilang kalau dia sudah hilang selama seminggu. Anak itu mendengarkan penjelasan sepuh kampung dengan seksama. Ia sudah dibaringkan di musola. Johan menyelimuti anaknya dengan kain sarung. "Bagus, kamu tidak memakan apapun yang diberikan nenek tua itu. Kalau kamu memakannya, maka kamu gak akan bisa kembali." Mbah Broto berucap pelan. Suaranya membawa keheningan di antara warga yang masih berkumpul di sana. Menurut penuturan warga, mereka sudah tahu kalau Angga hilang di bawah makhluk gaib. Itulah kenapa mereka tidak melaporkan hal ini ke polisi. Warga percaya dengan menjalankan ritual turun-temurun kampung mereka, Angga akan kembali dengan selamat. Itu juga alasan Johan telanjang. Ia diharuskan menunggu di pohon tempat putranya menghilang tanpa busana setiap usai mengumandangkan azan. Ternyata suara azan yang didengar Angga itu adalah ayahnya sendiri. Sejak Sabtu siang sehari setelah Angga hilang, bapak-bapak kampung kompak mendirikan tenda-tenda kecil di sekitar pohon jati tua. Mereka bergantian menunggu di sana 24 jam penuh.
Sambil berdoa, makan, main gaple dan catur. Tenda-tenda di sana sudah macam pos ronda dadakan. Tak jarang bapak-bapak memasuki ke jati tua, mengutuk dedemit penunggu di sana karena telah menculik salah satu anak kampung mereka. Tapi siapa gadis yang menolong Angga, Mbah? Dia salah satu penghuni di kampung gaib itu. Dia tahu kamu bukan warga kampung gaib sana, Nak. Sedangkan nenek tua itu menginginkan kamu tinggal di alam sana untuk dijadikan cucunya. Karena gadis itu kamu bisa keluar, Nak. Jawab Mbah Broto saat Johan menanyakan soal gadis cantik yang dikatakan anaknya. Angga hanya mendengarkan dalam diam. Kepalanya diusap-usap oleh ibunda tercinta. Anak itu teringat tentang kelereng emas yang ia ambil di bawah pohon jati. Menyesal karena tidak mendengarkan peringatan-peringatan itu. Harusnya sejak awal ia tidak pernah mengambil kelereng itu. Mungkin kelereng itu adalah kunci atau penyebab yang membuatnya masuk ke dalam kampung gaib itu. Jam 9 malam Angga dibopong ke rumahnya. Betapa bahagianya kedua orang tuanya dapat memeluk putra mereka lagi setelah sepekan penuh. Seminggu kemarin terasa begitu panjang bagi mereka. Terlepas dari rasa bersalah, Angga bahagia karena akhirnya dia dapat bertemu lagi dengan ayah ibunya. Dia berjanji tidak akan nakal lagi. Mereka bertiga menangis sambil berpelukan. Sejak hari itu, menuruti peringatan dari Mbah Broto, keluarga kecil Johan pindah ke ibu kota. Bahkan sampai belasan tahun kemudian, saat Angga tumbuh menjadi pria gagah nan elok rupa, mereka tetap menolak pulang ke kampung halaman. Tidak sekalipun, meski banyak kenangan yang tertinggal di sana. Angga masih mengingat dengan jelas pengalaman masa kecilnya sampai kisah ini ditulis. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunyere pegasimpai, paturai patepang deui.